Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa walaupun bentuknya video conference, dan sebagaimana yang saya janjikan untuk workshop online ini saya petakan atau saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama pembukaan sekaligus sedikit tentang materi. Yang kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab ini adalah forum atau media untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu catat atau mungkin temukan dalam melakukan praktek terhadap video tutorial yang sudah saya buat. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerjakan video tutorial 1 sampai 2. Ada yang 1 sampai 3, 3-nya nggak bisa-bisa, berhenti sampai situ 3. Atau sudah sampai ke video tutorial keempat. Itu. Nah, Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu di level dasar pengenalan model ini bisa sampai ke panduan seri kelima. Seri 1, 2, 3 itu adalah bagaimana kita membuat LMS model, bagaimana kita mengatur tema, bagaimana kita mengatur password, bagaimana kita mengatur bahasa, bagaimana kita mengatur kategori, subkategori, kelas, dan pembuatan kursus. Termasuk di dalamnya adalah di seri 3 dan 13 itu membahas khusus tentang pembuatan kursus, pembuatan menu pengguna baru, menggunakan kohort, upload pengguna, termasuk enrollnya. Nah, Bapak Ibu, sampai dengan jam 19.30 saya sudah ngecek untuk yang ngirim tugas baru 7. Ya, baru 7. Gak apa-apa ya, namanya resume itu saya berikan kebebasan mengirimnya. Tapi saya tidak menerima dalam bentuk WA pribadi. Ya, namanya kita belajar membuat e-learning itu seolah-olah Ibu memberikan penugasan kepada siswa, siswanya ngirim tugas melalui e-learning yang kita buat. Seperti itu. Karena salah satu latar belakangnya adalah workshop ini mencoba memfasilitasi guru-guru agar pengiriman tugasnya itu tidak melalui WA pribadi, ya, tapi menggunakan sistem. Nah, saya yakin Bapak Ibu di Indonesia itu banyak sekali ragam penggunaannya. Ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Microsoft Teams, ada yang menggunakan psikologi, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan rumah belajar, di sana ada kelas Maya, pilihannya banyak. Nah, tinggal untuk kebutuhan sekolah Bapak Ibu seperti apa, seperti itu. Nah, forum ini kami sediakan biar ada interaksi secara langsung gitu ya. Saya tidak menggunakan materi karena materi saya ini saya siapkan dalam bentuk video tutorial. Jadi kalau Bapak Ibu pelan-pelan dicoba, dipraktekkan, insya Allah ketemu. Tapi kalau mencobanya pelan-pelan langsung dipraktekkan tanpa melihat video, itu biasanya kadang-kadang loncat-loncat. Nah, kalau udah loncat-loncat jatuh kemudian nggak malas belajar lagi.
Nah, mungkin itu sedikit pengantar kenapa kami siapkan ada forum tanya jawab seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka aja videonya. Jika akan bertanya, silakan mic-nya di on-kan. Setelah pertanyaan selesai, mic-nya dimatikan lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan, mungkin nanti ada Pak Nanang, ada Bu Reni, ada Pak Ahmad Asyadi, dari Tangerang, ada Bu Sumi, ada Pak Ansarudin. Ini yang hanya eh, videonya yang nyala sendiri, yang lain masih menyimak, nggak tahu di mana mungkin. Mungkin ada kesibukan lain, eh, audionya dinyalakan keras. Nah, silakan Pak, kita bisa berinteraksi lebih bagus, bisa saling kenal, kaosnya bisa jadi sama, kan kita nggak tahu lah, dinyalakan saja Pak, biar kita bisa saling mengenal. Oh Pak Nanang tuh ini, biasanya cuma chatting kan bisa begitu, seperti itu. Seperti itu dulu Bapak Ibu, sedikit pengantar karena memang medianya adalah tanya jawab. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau bisa saya jawab, ya langsung saya sampaikan. Kalau tidak bisa dijawab, PR. Nah, gitu ya. Karena bisa jadi pertanyaannya berat gitu ya. Karena berat, nggak bisa jawab. Silakan Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan mic-nya di-on-kan saja. Ya, boleh nanya nih Pak Sukari. Oke, silakan Pak. Saya Bu Sumi, Pak. Iya Bu Sumi. Silakan Bu. Nih. Silakan Bu. Ya, agak delay. Saya udah sampai ke video tutorial ketiga kan. Kemudian waktu pas kita udah menggunakan cohort, itu saya ada masalah ketika mau upload pengguna pada data siswa. Tapi pas di kutak-atik ternyata bisa, cuman ada satu hal yang belum saya bisa, menurut saya tidak terlalu efisien cara menghilangkan, kan saya salah upload Pak ya. Ada kesalahan upload tadi itu, kemudian data penggunanya jadi banyak gitu kan. Terus ketika mau dihapus, itu ternyata ngapusnya satu-satu. Bisa nggak ngapusnya tuh langsung dibanyakin langsung hapus ya gitu loh. Saya belum ketemu caranya. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Oh iya iya iya. Masalah upload pengguna. Jadi yang Bu Sumi lakukan tadi itu adalah Ibu memasukkan data dengan nama yang sama. Karena menggunakan nama atau username yang sama, email yang sama sistem dia di skip. Artinya sudah ada loh ini nggak boleh masuk lagi, nanti akan double gitu. Makanya kemudian di skip. Nah, begitu sudah terlanjur masuk, tantangannya adalah begitu masuk bisa jadi siswa-siswa yang sudah masuk itu belum terkelompokkan sesuai dengan kohortnya, sesuai dengan kelasnya. Nah, seperti itu. Apakah bisa username yang sudah terlanjur bahasa kita di-upload untuk dihapus ulang supaya nanti kohortnya bisa kita perbaiki sehingga data yang kita upload masuk ke dalam kohort yang kita buat. Ada Bu, silakan Ibu memanfaatkan fitur, tak demokan saja sekalian. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya saya akan menghapus, apa ini ya, misalnya contoh.
Saya login dulu. Setelah login, yang pertama Bapak Ibu cek adalah status di cohort-nya. Pilih set administration. Oke. Pilih user, account. Nah, ini ada namanya cohort. Oke, cohort. Maaf, saya menggunakan yang mode bahasa Inggris ya. Cohort. Nah, di cohort ini bisa jadi datanya Bapak Ibu kosong tadi, bisa jadi. Karena kosong, Ibu ngupload lagi pengguna. Begitu diupload, dia bilangnya skip. Tadi saya lihat di capture grup tadi itu. Itu artinya data penggunanya sudah ada, berarti Bapak Ibu Usumi bisa masuk ke browse list of user. Cek di sini. Penggunanya ada enggak di sini? Oh, ada misalnya. Wah, ini gimana Pak cara menghapusnya misalnya? Gimana cara menghapusnya? Supaya bisa saya upload ulang. Maka Bapak Ibu bisa masuk ke fitur namanya bulk user action. Nah, daftar siswa yang tadi salah dipilih saja di sini. Dipilih, apakah dipilih semua atau pada orang-orang atau yang salah saja, untuk kemudian dihapus. Seperti itu. Oke, misalnya saya mau menghapus guruku hebat yang 202050 misalnya. Sampai berapa nih saya hapus misalnya? Sampai 25 misalnya. Misalnya ini Bapak Ibu. 25 pengguna akan saya hapus. Nah, caranya bagaimana? Setelah dipilih, ya Bapak Ibu, setelah dipilih, tambahkan ke add to selection. Tambah ke untuk yang akan diselect. Nah, ya kan? Ini user yang tersedia tadi. Nah, kan yang diseleksi ada berapa ini Bu? 25 dari 169. Nah, baru kemudian remove from selection. Ini artinya menghapus 25 pengguna, ya kan? 25 pengguna, 25 ini saya akan remove. Ya. Remove selection. Saya coba. Harusnya di selection-nya sudah nggak ada. Nah, ini sudah nggak ada. Tuh, tapi kok ini masih ada. Nah, berarti belum berhasil ini. Oke, bentar. Kita ulangi lagi Bu ya. Dari remove tadi itu nomor 50, sorry. Remove 26 ini ya. Oke, saya masukkan ke seleksi. Oke. Ini kemudian kita, sorry ya, dari yang sudah tadi kita
Ini ada pilihannya sebenarnya, Pak. Nah, ini ada delete. Jadi ini harusnya dipilih semua. Ya Bapak Ibu ya. Nah, saya pilih 25 ini, delete, go. Nah, ini. Confirm, yes. Continue. Oke. Ini adalah cara untuk menghapus user yang sudah masuk. Nah, tinggal 144. Seperti itu Bu Sumi ya. Oke, Pak. Nah, ini sudah hapus, silang. Ini daripada menghapus satu-satu Bu, maksudnya bisa dipilih misalnya ada 50 yang sudah terlanjur gitu ya, ya itu dihapus dulu. Oke, saya stop dulu. Mungkin saya cek bila ada yang mau bertanya. Ini di chat. Boleh lanjut lagi nggak, Pak? Bentar, ini tak cek chattingnya, ini ada pertanyaan apa enggak ini? Bentar Bu. Sambil ngecek Bu Rosiana dulu. Absennya pun. Saya biasanya kalau absen pakai sistemnya Webex Bu. Nanti kalau membutuhkan saya kirimkan. Itu ada siapa yang hadir, jam berapa, berapa menit, komplit Bu. Nanti jika dibutuhkan itu lebih faktual, artinya lebih konkret ya untuk masalah absen. Jadi saya tahap 1 sampai dengan tahap 5 ini belum pernah membuat absen. Kalau teman-teman guru butuh absen, tak downloadkan hasil pertemuannya itu, kehadiran itu kita tunjukkan. Jadi tidak berupa Google Form yang semua orang bisa ngisi, kemudian mereka tidak ikut kegiatannya. Seperti itu. Seperti itu Bu Rosiana. Monggo yang tadi Bu Sumi dilanjut jika ada yang mau ditanyakan. Oke Pak, matur nuwun. Ini ada satu lagi di tutorial Bapak yang tahap ketiga, itu kan saya coba mengikuti step yang Bapak berikan dalam pengisian di form Excel-nya. Salah satunya pada form untuk murid. Nah, di username kita menggunakan nomor NISN, Pak. Dan kalau di Excel itu kan biasanya memang ada permasalahan, kita harus menggunakan tanda kutip biar dia bisa kelihatan nilainya. Nah, begitu saya coba, pertama kali itu nggak pakai tanda kutip, di format VCV apa lupa saya, itu ketika di save itu nggak muncul ininya, angkanya. Ternyata memang kurang tanda koma, lupa saya kasih tanda koma, saya coba kasih tanda koma, ya masih tetap nggak muncul, Pak. Jadi maksud saya itu saya yang kurang beruntung atau memang ada kesalahan? Jadi saya ganti username-nya, nggak pakai NISN, saya pakai nama depan aja. Saya pinginnya kayak Bapak gitu loh, pakai NISN gitu. Makanya tadi ngupload datanya 2 kali double. Ya, minta petunjuknya Pak, makasih. Sebenarnya salah satu keunggulan kalau kita menggunakan NISN kan juga mengingatkan dan supaya anak-anak itu tahu kalau ini loh NISN-nya gitu sih awalnya saya itu. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya formula kok itu Bu. Pakai concatenate, buka kurung, sel. Kalau di video tutorial saya itu pakai koma. Kalau milihnya komputer lain bisa jadi begitu Ibu ngetik sama dengan concatenate, ya ditekan conca itu aja. Tekan tab, dia akan otomatis muncul. Begitu muncul, dia akan muncul semacam formulanya itu seperti apa.
menggunakan koma atau titik koma. List paratornya itu. Nah, misalnya NISN itu berada di kolom A2, maka sama dengan konkatenate buka kurung. Nah, satu dicat sebenarnya Bu ya. Sama dengan konkatenate buka kurung A2 seperti itu, koma, kemudian saya kasih tanda petik add. Nah, misalnya gini, suwi.sch.id misalnya, tanda petik, tutup kurung. Kenapa ada tanda petik? Karena itu adalah teks, Ibu, bukan angka. Jadi ini sebenarnya menggabungkan karakter angka dengan teks itu, sehingga munculnya nanti NISN at emailnya sekolahan seperti itu. Seperti itu Ibu gambarannya. Saya lagi posting di apa namanya kok nggak bisa saya kirim ya? Apa ada yang salah ini ya? Kayaknya nggak bisa saya kirim nih. Jadi persis dengan yang ada di apa namanya? Di tutorial ya Pak ya? Tutorial, betul, tutorial. Yeah. Seperti itu. Ya Pak, maaf Pak Sukari, ini yang untuk emailnya dia memang udah pakai rumus dan alhamdulillah udah bisa dan udah keluar. Cuman yang jadi masalah itu kolom pertama Pak, username-nya. Ketika kita masukkan dalam format Excel, kita menginput dalam bentuk angka kan, NISN itu kan bentuknya angka. Kemudian waktu kita save dalam bentuk CSV, itu pas kita buka ternyata dia nggak keluar angka di username-nya Pak. Keluar harus dikasih koma intinya gitu loh Pak. Seperti kalau kita mau kenapa di atas itu Bu ya? Harus dikonvert ke label itu maksudnya ya? Oh gitu. Jadi kan mungkin ada ini SN yang diawali dengan 0 itu mungkin Bu ya? Iya Pak, udah saya coba tambahin 0, sudah saya coba tambahin koma yang masih nggak muncul gitu. Makanya tadi sampai berkali-kali ngupload penggunanya. Oh iya, itu bisa jadi format yang karena kan di Excel itu ada ini Bu, ada general, ada teks, ada number, ada kan begitu ya? Oh itu yang dirubah ya Pak ya? Ya, itu yang menyebabkan pada saat di depannya 0, kemudian dia itu number, 0-nya hilang. Oke. Satu lagi Pak. Silakan Bu. Untuk emailnya, kalau dicontohkan Bapak kasih .sch.id, maksud saya apakah email yang kita tuliskan di situ tuh email fantasi atau email sesungguhnya maksud saya? Apakah email yang benar-benar terdaftar di Gmail atau di mana yang bisa benar-benar diakses atau hanya email buatan kita aja? Makasih Kak. Oke. Kalau kita idealnya sebenarnya seperti pelatihan yang kita selenggarakan ini Bu. Jadi kita mengedarkan apa namanya formulir isian, di situ ada nama, asal sekolah, ada email, ada kan komplit seperti itu ya. Nah, problem yang saya hadapi kemarin itu kan saya tahu banyak anak-anak kita yang belum memiliki email. Banyak yang kosong itu Bu datanya itu. Daripada kemudian harus mencari pada saat butuh segera, ya prinsipnya saya mengambil data yang ada di Dapodik kemarin itu. Di sana ada NISN, ada nama, ada rombongan belajar, ya sudah itu yang saya ambil. Nah, problemnya adalah NISN itu wajib isi. Kalau tidak diisi, error dia.
Seperti itu. Oleh karenanya, saya membuat formula. Formulanya adalah pasti setiap anak memiliki NISN. Satu anak satu NISN. Maka kemudian saya buatlah email atas nama NISN itu. Jadi NISN at semamdelagres.sch.id, seperti itu. Jadi email wajib, Bu. Apakah Ibu kalau punya datanya emailnya anak-anak, alhamdulillah, seperti itu. Tapi kalau belum punya, ya itu harus diisi. Nah, salah satu caranya menggabungkan antara NISN dengan emailnya sekolahan. Jadi itu yang saya lakukan, sih. Oke, Pak. Iya, matur nuwun, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Sumi. Pak Sukari, boleh tanya? Ya, silakan. Mama mau forumnya tanya jawab. Ya, Pak Sukari tanya nih. Yang pertama, tadi saya juga upload. Intinya yang saya ikutin dari Pak Sukari bisa sih lancar langsung masuk 16 anak itu. Nah, tapi email ini kan dummy, tidak benar adanya itu kan. Nah, pertanyaan saya adalah nanti ketika anak misalnya lupa password, apa biasanya password itu apakah dikirim ke email atau administrator ini bisa mengganti email, mengganti password, Pak? Nah, itu yang saya tanyakan, Pak. Misalnya begitu juga untuk guru bisa jadi kan kadang lupa password juga, dan ternyata emailnya bukan beneran ini. Kalau email beneran mungkin apakah bisa juga masuk ke email ke sana, kalau lupa password kan mungkin bisa klik lupa password. Nah, kalau emailnya tidak benar ini, Pak, gimana? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi memang lebih dan kurangnya kalau menggunakan dummy itu adalah kita nggak bisa melakukan pergantian atau mungkin lupa password untuk bisa request lupa password. Itu kekurangannya. Tapi jika kita memahami kondisi anak-anak kita yang masih belum memiliki banyak email, dummy itu salah satu syarat yang harus kita penuhi, seperti itu. Ya. Apakah kemudian profil anak-anak kita itu tidak bisa diganti? Nah, saya membuat video tutorial untuk itu, yaitu cara merubah password, profil foto, email, macam-macam. Saya buatkan video tutorialnya, seperti itu, Pak. Jadi anak-anak kita begini, password awal ini supaya aman, silakan ganti profil sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Itu. Jika enaknya kalau kita punya LMS sendiri begini, jika ada email guru passwordnya lali, apa passwordnya guru ini? Terus mari digawe lali tak kok maneh. Kita bisa reset, Pak, sebagai administrator. Oh, bisa. Bisa. Itulah kemudian kelebihan kita menggunakan LMS sendiri. Seperti itu. Baik, Pak. Ada lagi, Pak? Matur suwun. Bun. Sami-sami, silakan, Pak. Mungkin yang lain bisa bertanya. Mic-nya dinyalakan aja langsung. Yang lain yang sudah ditutup mic-nya supaya kita bisa fokus untuk tanya jawabnya. Pak Ansarudin, disilakan. Ya, Assalamualaikum Pak Sukari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak, sudah saya buat usernya, guru dengan siswa, Pak, sudah bisa. Cuman ada saya lihat di sini, itu kalau ada perubahan, ada settingan yang kita rubah itu tidak langsung bisa kelihatan hasilnya, Pak. Di komputer yang sama, mungkin sudah ada data yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi misalnya bahasa Indonesia, saya instan bahasa Indonesia sebelum login, begitu kita sudah login, bahasa Inggris yang aktif. Begitu kita rubah pengaturannya,
tetap saja hasilnya seperti itu. Tapi begitu kita buka web kita di perangkat lain, misalnya laptop lain, hasilnya sebenarnya sudah bagus. Misalnya bahasa Indonesia sebelum login, bahasa Indonesia juga pada saat login. Kira-kira di mana itu Pak masalahnya itu? Apakah ada data yang sudah tersimpan sebelumnya atau bagaimana? Ada pengaturan lain yang bisa kita rubah sehingga hasilnya langsung bisa terlihat? Kalau saya biasanya Pak ya, case seperti itu karena kita ini kan program web-based Pak. Iya. Bisa jadi ada yang masih nyantol di case browsernya. Itu yang pertama dugaan saya. Jadi ini sudah dirubah kok nggak berubah-ubah. Biasa namanya kita paksa untuk kontrol F5 Pak. Itu maksa untuk refresh browser. Kontrol F5. Nah, kontrol F5 Pak. Oh iya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya begini. Untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi di admin kita, itu cara ngeceknya menggunakan browser lain, Mbak. Biasanya saya gitu. Contoh, saya melakukan perubahan di Chrome, misalnya gitu. Padahal saya ingin tahu perubahannya apa ini. Penasaran misalnya. Nah, cara ngeceknya di browser lain. Seperti itu Pak, pengalaman saya. Supaya lego gitu loh. Ini sudah tak rubah, hasilnya bagaimana. Jadi ada dua browser, satu untuk mengadmini, satu sebagai siswanya atau sebagai kliennya. Di refresh, oh ya sudah berubah. Saya masukkan gambar, saya simpan, kok nggak ada perubahannya. Nah, dicek di klien, oh sudah bisa. Itu Pak. Supaya nggak penasaran, Mbak. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Ini masalah penulisan mata pelajaran ini, Pak. Saya lihat. Ya, silakan, Pak. Ya, saya lihat ada yang memulai dari misalnya semester dulu, baru masuk tahun pelajaran, baru masuk mata pelajaran. Ada juga saya lihat penulisan kursus itu langsung mata pelajarannya Pak. Misalnya fisika baru masuk dalam semester, kemudian masuk yang lainnya. Yang mana sebenarnya yang paling bagus itu Pak menurut pengalaman Bapak itu penulisannya dimulai dari apa untuk yang bisa ditampilkan di halaman depannya itu. Ya. Sudah, Pak? Iya, Pak. Ini adalah pertanyaan yang pertama kali saya belajar model tahun 2007, Pak. Persis pertanyaan Bapak ini. Ini yang cocok tahun pelajaran dulu. Kan gitu, Pak ya? Baru semester 1, semester 2. Kan begitu, Pak ya? Semester 1 nanti ada kelas 10, 11, 12, baru mata pelajaran. Itu menurut saya Pak, menurut saya ini pengelompokannya terlalu dalam, terlalu apa ya, levelnya terlalu panjang gitu menurut saya. Padahal gurunya ya itu biasanya. Yang bergeser dan berubah itu kan ya mohon maaf, siswanya kan Pak. Misalnya guru matematika, mohon maaf, kelas 10. Nah, guru matematika kelas 10 itu bisa jadi di tahun berikutnya mungkin mengajar di kelas yang sama atau di jenjang yang sama dengan materi yang sama. Kan begitu, Pak. Maka kemudian saya mencoba memetakan berdasarkan pengalaman, Pak. Prinsip yang saya lakukan waktu itu adalah bagaimana kita bisa memudahkan e-learning ini bisa
versinya guru, wah ternyata mudah, enak, tidak susah. Itu perlu itu, Pak. Simple. Jangan sampai dengan LMS itu malah kesannya, mohon maaf, sulit dengan model ini. Harus begini, harus begitu. Tiap kelas harus kelasnya sendiri, macam-macam. Tambah repot, Pak. Menurut saya, untuk LMS model itu adalah prinsip yang pertama, pastikan untuk pengelompokan dan kategorinya itu membuat guru-guru muda. Kalau misalnya beliau itu ngajar ada 7 kelas, ya mohon maaf, dengan jumlah kelas yang banyak, Pak, matematika ada 7 kelas di satu jenjang, ya cukup aja dibuat satu matematika X. Nanti gurunya siapa? Semua siswa nanti masuk ke dalam matematika kelas 10 tadi itu. Tinggal nanti di dalam matematika kelas 10 bisa dikelompokkan sesuai topik, itu bisa dirubah menjadi semester 1 2019-2020. Topik 2 diganti semester tahun pelajaran, itu bisa. Dan itu nanti bisa dimunculkan, bisa disembunyikan. Oh, ini nggak perlu dulu. Jadi tahun pelajaran yang akan datang bisa disiapkan sekarang. Dari materi-materi yang sudah ada, tinggal duplikat, selesai, Pak. Itu lebih memudahkan. Saya terus terang memang tidak setuju dan tidak sepakat kalau kemudian masing-masing dibuatkan kelasnya masing-masing, gurunya masing-masing, dan pada akhirnya guru yang susah. Begitu guru susah, Pak, ya mohon maaf, Pak, ditinggal, Pak, pada akhirnya. Begitu, Pak. Kan karakteristik kita itu kan dengan teknologi itu memudahkan, membantu, memperlancar, mempersingkat. Kalau bisa perjalanan atau pengerjaan 3 jam, 30 menit selesai, kan begitu, Pak. Sambil mengerjakan yang lain, kan begitu. Dengan teknologi itu. Kalau dengan teknologi menambah ruwet, Pak, menambah beban, menambah, ya nggak akan pernah ini, Pak, digunakan sama gurunya. Repot, susah, cari yang mudah saja, gitu jadinya. Versi saya begitu, Pak. Ya kita buat bagaimana yang mudah, yang simple, tinggal di pengelolaan di kelasnya itu bisa kita manage. Jika ada penugasan yang sama, latihan soal untuk 7 kelas, kan tidak masalah mereka menggunakan latihan soal yang sama, dengan materi pelajaran yang sama. Nanti yang mungkin membedakan agak di sisi penugasan. Mungkin di kelas ini, anak ini sudah cepat ini, kasih tugasnya ini. Mungkin di kelas yang lain, oh belum ini, nanti seperti itu, Pak. Ada trigger-trigger tersendiri yang perlu kita persiapkan pada anak-anak. Semakin kita dalam satu mapel itu kita bisa membuat bahan ajar yang bagus, yang lengkap, kan akan sangat membantu anak-anak bisa belajar secara mandiri. Gambarannya seperti itu, Pak. Cukup? Ya, cukup sekali, Pak. Terima kasih. Ini masih versi saya, berdasarkan pengalaman. Ya, Pak, ya. Ya, siapa? Disilakan, yang lain? Kalau tidak ada, saya mau tanya lagi nih, Pak. Tapi tanya yang teman-teman yang lain dulu, kasih kesempatan yang lain kalau ada yang mau tanya, jadi tidak saya dominasi. Saya nyoba melempar yang lain dulu. Bu Reni, bentar ini. Bu Reni, ini ada 2 pertanyaan, nggih. Nggih, Pak. Oke, saya jawab, Bu, ya. Punya saya kok muncul tulisan your set is not yet register. Oh ya, nggak apa-apa, Bu, itu, Bu. Itu adalah SOP dasar.
jika Bapak Ibu sudah memiliki alamat model, itu harapannya bisa diregister di komunitasnya model untuk bisa terdaftar di sana sebagai pengguna resmi. Jadi kalau saya dulu pernah daftar lms.sukari.info, tak daftarkan tahun 2012 itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memang settle, LMS-nya sudah banyak digunakan, kursusnya sudah berjalan, tak daftarkan di komunitasnya model. Daftar ke komunitasnya model, sekaligus jika ada forum tanya jawab, saya dapatnya dari sana. Itu adalah komunitas dunia. Seperti itu ya, nomor 1. Nomor 2, untuk guru mapel yang login itu akunnya dari mana? Yang administrator Bu, yang membuatkan Bu. Jadi administrator itu bisa meng-create atau menguploadkan guru-guru, kan gitu ya. Nanti guru-guru itu bisa mengenroll siswanya. Tapi guru yang sudah kita beri hak akses sebagai guru tidak bisa membuat user. Jadi yang punya kewenangan penuh terhadap learning management system itu adalah administrator. Seperti itu. Pak, kalau sekolah saya itu besar, apakah bisa? Administratornya lebih dari 1? Bisa. Misalnya administratornya dibagi per jenjang, samanya bagian kelas 10, saya kelas 11, Bapak yang satunya kelas 12, bagi tugas, itu bisa. Nah, di mana tempatnya? Saya sharingkan sekarang. Jadi tempat jika Bapak Ibu ingin mengatur pengguna lain sebagai administrator, pilih di permission, yang tadi user account, permission, di sini ada site administrator. Nah, silakan di set administrator ini ditambahkan, ini masih 1 orang main administratornya. Silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Mau ditambahkan, guru ini kayaknya bisa dibantu untuk mengadmini LMS, ya ditambahkan saja, cari di sini. Guru. Nah, ini bisa saya tambahkan untuk menjadi administrator. Di sini Bu tempatnya. Oke. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada, saya kembali ke Bu Sumi. Bu Sumi, gimana tadi? Ada yang mau ditanyakan? Siap Pak, ini silakan, banyak sekali pertanyaannya, mohon maaf merepotkan nanti Pak. Saya setel kamera Pak, biar nggak penasaran sama saya, ini saya Pak. Oke, baik Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, itu mengenai kapasitas dari LMS itu Pak ya. Di awal kan disebutkan bahwa kita nanti mendapatkan 10 GB. Sedangkan learning management system yang akan saya bangun ini, itu ada kemungkinan saya peruntukkan untuk sekolah. Dan jumlah gurunya itu kan banyak. Pasti banyak sekali file-file yang akan masuk ke dalam situ. Pertanyaan saya, 10 GB itu kira-kira muat untuk, kira-kira muat nggak Pak? Untuk guru saya jumlahnya 27 orang Pak. Kira-kira muat nggak 10 GB itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya kemarin tuh was-was Bu, menggunakan Gemini itu di saat sekarang kan lagi mahir itu ada dua tahap bersamaan, level mahir tahap 1, level mahir tahap 2. Nah, begitu level mahir tahap 1, tahap 2 itu saya beri tugas agak berat dengan tugasnya, yaitu tentang video testimoni belajar menggunakan model.
Kenapa tugasnya tidak hanya meresum seperti yang di tahap-tahap level dasar itu? Karena saya meyakini kalau mereka sudah bisa menyampaikan dalam bentuk video seperti ini, ya, bisa memeragakan, artinya mereka sudah paham. Saya kasih waktu 5-10 menit videonya. Nah, mulai terpikir, Bu, jika tugasnya satu guru itu 100 mega, katakanlah pesertanya ada 30 atau 33 tambah ada 56, saya juga sudah ketir-ketir, Bu, dengan jenemia ini, Bu, yang dikirim video gitu ya. Yang dikirim video, kemudian saya berpikir kemudian, mulai kemarin Senin itu, termasuk saya juga mendapat tantangan, bukan tantangan sih, sekolah kan punya koneksi internet itu 100 megabyte per second, pakai IndiHome, tapi kapasitas koneksi ini kan sekolah lagi libur sehingga tidak digunakan. Saya lapor ke Plaza, mau menurunkan bandwidth dengan harapan apa, Bapak Ibu, coba yang saya pikirkan. Saya cari referensi VPS yang harganya terjangkau, yang bisa diakses oleh anak-anak, ya kan? Karena yang tahu proses kemampuan server sekolah kan pasti Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ya, tadi saya pagi tadi ke sekolah ini gara-gara apa, Bapak Ibu? Lampunya mati. Kalau lampu mati, server ikut mati. Nah, susah kan kalau sudah begitu. Karena kita nggak punya stabil, istilahnya, PLN, jaminan kalau dia bisa hidup terus. Makanya saya nggak berani begitu posisi kalau listriknya tidak stabil, ya saya nggak berani menggunakan server sekolah. Tapi kalau sekolah punya sistem listrik yang bagus, begitu PLN mati ada genset hidup, begitu PLN nyala genset mati, dan server tetap nyala, nah itu bagus kalau bisa seperti itu. Nah, saya terus terang mulai kemarin itu berpikir, bahkan saya nyoba menggunakan katakanlah layanan cloud yang SSD. Saya coba-coba memang, harga 350.000 beserta domainnya, gimana kecepatannya. Nah, jadi sebenarnya saya sudah pindah rumah, tapi tidak saya publish, Bu. Saya masih uji coba ceritanya uji coba. Oke. Nah, ini rumah saya baru, magep.id. Nah, ini menggunakan model template-nya saya samakan, backup restore-nya saya backup restore di sini dengan konsekuensi baru file 1, 2, 3, 4, 5 yang kontennya ada tapi usernya nggak bisa login. Ini sudah menggunakan Magep ID yang saya beli sebesar 350.000. Waktu itu ada promo hanya 99.000 setahun terbatas. Wah, ini langsung saya ambil, terus sekalian beli domainnya begitu. Ini yang saya lakukan. Ya, dalam rangka antisipasi di saat tahap mahir itu mengumpulkan tugas, space-nya saya nggak bisa nambah space di sini. Itu Bu Sumi yang bisa saya jawab, gitu. Memang sangat terbatas untuk kapasitas hostingnya gitu ya. Oke, Pak. Kemudian untuk saat ini lagi ada tanya lagi, LMS ini saya tuh sudah pernah memakainya ketika saya PPG, Pak. Karena administrator website PPG itu sepertinya pakai model juga mirip sekali, dan untuk
penggunaan gurunya itu loh Pak, maksud saya. Di sini kan kita ada 3 orang ya, siswa, guru, dan administrator. Kemudian fungsi dari administrator itu apakah nanti ketika guru-guru mau memasukkan materi-materi itu dia harus memberikan kepada admin atau dia bisa memasukkan sendiri atau gimana pembagian tugas antara admin dengan guru ini Pak? Makasih. Oke. Jadi gini Bu, inilah yang saya terus terang sangat tertarik mendalami model lebih dalam sebenarnya. Karena ini memang cocok sekali untuk learning management yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya role-nya di pengaturannya itu pada saat kita membuat kursus itu, membuat course itu ada 4 kategori Bu. Kategori yang pertama itu adalah manajer, layaknya kepala sekolah gitu. Jadi di LMS model itu pada saat kita menentukan course itu ada peran di sana. Perannya apa ini orang? Oh, kepala sekolah. Nanti dimasukkan role-nya sebagai manajer. Kedua, role-nya sebagai pengajar atau mungkin dosen begitu ya. Role yang ketiga adalah asisten dosen atau guru yang tidak punya hak untuk membuat materi, tapi dia bisa ngajar. Ya, mungkin kalau saya ketahui juga di SD itu ada asisten guru. Ya. Baru yang keempat, siswa atau mahasiswa, dia pengguna layanan LMS. Seperti itu Bu. Jadi apa peran administrator? Ya, dia menjadi penguasa jaringan, dia menjadi powerful di situ. Dia bisa menentukan siapa perannya apa. Seperti itu Bu Sumi. Untuk temanya Pak, ini kan untuk pembelajaran bersama Pak Sukari kita menggunakan tema adaptable ya. Adaptable, terus, kebetulan banyak sekali tema di dalam situ. Seandainya pada saat ini saya sudah melengkapi semua kebutuhan sesuai dengan tutorial yang Bapak berikan, itu sampai akhir, dan saya ingin mengganti tema. Apakah itu tidak merubah, atau kita hanya tinggal klik ganti change theme, kemudian selesai, atau kita harus merubah-rubah yang lainnya? Makasih ya. Ada konsekuensi di saat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu posisinya mungkin baru belajar, baru mengenal, saya menyarankan posisinya tidak merubah tim dulu. Kenapa? Karena video tutorial saya itu sampai dengan yang ke-12, bahkan mau yang ke-13 itu, semuanya menggunakan tem adaptable. Ya. Supaya apa? Supaya nanti menu dan lainnya tetap bisa sama. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah mahir, sudah tahu tempatnya di mana, tema apapun no problem. Jika tema adaptable sudah diatur, slidernya sudah diatur, slider tickernya sudah diatur, voternya dan seterusnya, begitu dirubah dengan tema yang lain, itu nanti juga akan berubah, gambar dan logo dan lain-lain. Harus merubah dari awal lagi. Untuk logo dan gambar slidernya saja. Untuk yang kontennya, apakah usernya nanti akan hilang untuk mengubah tema? Tidak. Apakah saya menunjukkan kursus kemudian hilang? Tidak. Hanya tampilannya saja yang berubah. Begitu Bu Sumi. Pak, ini insya Allah yang pertanyaan terakhir. Untuk front page-nya,
front page-nya itu kan tadi yang pertanyaan Bapak, siapa lupa saya tadi dia bilang mengenai tampilan di depannya itu, saya ingat waktu pas PPG kemarin itu kita dari berbagai provinsi kan ikut daring, dan itu front page-nya itu dia seperti misalnya, kalau seandainya saya buat learning management system, itu pakai nama guru, kemudian baru kelas-kelas, nanti kan otomatis, misalnya saya punya 7 kelas, kebetulan sengaja 13 kelas, saya buat kelas pelajaran IPA misalnya, pelajaran IPA itu 13 kelas itu masuk semua jadi satu, itu nggak apa-apa Pak ya, sah-sah aja ya, atau harus dibagi-bagi per kelas kayak gitu. Terima kasih. Oke. Jadi gini Bu, kalau pengalaman saya untuk memudahkan, biasanya itu untuk nama siswa, first name-nya itu tak buat katakanlah nama lengkap. Kelas name-nya saya buat kelasnya. Itu pertama kali saya kalau mau upload. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, oh anak ini dia berada di kelas ini. Bisa jadi dengan nama yang sama, dia kelas yang berbeda, orang yang berbeda. Misalnya pernah ada Asmaul Husna, namanya sama-sama Asmaul Husna. Nah, untuk membedakan, biasanya ada kode khusus atau kelas khusus yang membedakan itu. Nah, baru kohortnya itu saya buat ada tahun. Misalnya X IPA 2 2020. Itu saya buat per kelas. Tujuannya apa? Untuk memudahkan guru-guru jika akan mengenroll siswanya. Oh, saya ngajar kelas 10 IPA 2. Ya, dia akan mengenroll kohortnya, bukan siswanya. Seperti itu, Bu Sumi. Iya Pak, nanti kita coba praktekkan, kalau udah praktek insya Allah kelihatan jalan-jalannya gimana. Iya Bu. Saya rasa hanya itu dulu Pak. Nanti nih kita ada video conference lagi atau sesudah ini nggak ada lagi atau gimana? Jadi tinggal satu kali lagi. Ini Bapak Ibu kan sudah tanya jawab. Biasanya saya beri waktu 1 hari, baru nanti penutupan. Mungkin penutupannya saya coba lakukan 27 siang aja, nggak apa-apa. Namanya penutupannya nggak butuh waktu lama-lama, tanya jawabnya sudah. Setelah nanti penutupan, yang sudah ngirim tugas, yang sudah membuat list, akan segera saya terbitkan sertifikat. Kalau yang ngirim 7 orang, ya 7 orang itu aja yang saya buatkan sertifikatnya. Seperti itu. Kirim tugas, Pak. Kalau ada 46 orang peserta, kok yang hanya ngirim 7 orang, ya 7 orang itu yang saya buatkan. Tapi rekod kemarin dari 120 tahap 4, itu hampir 70 yang dapat sertifikat kemarin. Nah ini semoga di tahap 5 ini segera bisa menyusul teman-temannya, biar segera tugasnya saya terima, apapun kondisi Bapak Ibu. Kemarin tahap 4 itu ada ngirim 47 halaman, sampai seperti buku panduan, mulai pagi sampai malam membuat. Pak, saya cuma 1 lembar, alhamdulillah. Pak, saya cuma 1 lembar setengah, silakan, nggak apa-apa. Minimal yang Bapak Ibu buat, itu adalah usaha Bapak Ibu ini merekam apa yang terjadi di workshop online ini. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tidak mengirim tugas, ya mohon maaf, karena nanti akan segera saya kirimkan. Nanti itu ada surat undangan, ya kan, ada e-sertifikatnya, dan saya kirimkan ada semacam
katakanlah daftar hadir. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di forum ini nanti akan terekam, tercatat siapa saja yang hadir di forum ini. Tidak memakai semacam Google Form atau yang lain. Seperti itu. Jadi maka kemudian harapannya ya menggunakan atas nama yang bersangkutan. Pak, saya mau tanya mungkin Pak. Bu Rosiana silakan Bu. Ini kalau sama kita pengen mendalami Genomio ini, berarti nanti saya buka linknya Bapak yang di YouTube itu ya. Soalnya kan saya mengikuti ini baru 2 kali pertemuan ini Pak. Pripun? Ya, tidak apa-apa. Jadi video tutorial itu adalah membantu Bapak Ibu membuat secara mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Diikuti aja video tutorialnya itu ya. Insya Allah nanti dapat jalannya, dapat tahap demi tahapnya. Itu. Dicoba Bu, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Untuk tugas terakhir, kenapa nggih Pak? Apa 2 niki mawon? Tugasnya cuma 1 aja Bu. Meresum. Kalau yang list itu adalah memang yang harus dilakukan karena workshopnya adalah membuat e-learning sekolah. Bisa nanti atas nama Bapak Ibu pribadi atau atas nama lembaga, tidak masalah. Seperti itu Bu ya. Injih Pak, injih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kerjasamanya. Mungkin sementara cukup untuk sesi tanya jawab ini. Ini adalah media kita untuk berinteraksi dan tanya jawab. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kegiatan ini. Ya. Terima kasih. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nanti bisa sambung di grup kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukasi. Terima kasih.